untuk hari ini kita akan membahas soal-soal cerita atau soal-soal aplikasi terkait dengan peluang distribusi normal. Seperti soal nomor 1 ini, sebuah mesin pengisi air minum diatur sedemikian hingga dapat mengisi gelas rata-rata 200 ml. Air yang diisikan mesin ke gelas berdistribusi normal dengan simpangan baku 10 ml. Gelas yang berisi air minum lebih dari 201 ml sebesar. Yang kita lihat langkah-langkah penyelesaiannya. Soalnya ini diketahui rata-rata ya, berarti mu sama dengan 200. Kemudian diketahui pula simpangan baku, dalam hal ini tahu, sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah gelas yang berisi air minum lebih dari 201. Yang dalam hal ini ditulis Px lebih dari 201. Masih ingat bahwa kalau masih X berdistribusi normal, maka itu perlu diubah ke dalam Z untuk memudahkan di dalam menghitung. Dengan rumus Z sama dengan X dikurang mu per tahun. X-nya 201 ya, kita substitusikan 201 dikurang mu-nya tadi 200 per tahun, tahunnya 10. Sehingga diperoleh hasil akhir sama dengan 0,1. Paham di sini? Nah, lanjut. Nah, tadi yang dicari peluangnya adalah Px lebih dari 201. Nah, setelah didapatkan setnya 0,1, maka dikonversi bentuknya seperti ini. Ya, Px lebih dari 201 sama dengan P set lebih dari 0,1. Nah, sebelum menghitung ini, kita gambar dulu ya. Ini gambarnya. Kita buat kurva normal, langsung kita bagi 2 di sini 0. Kemudian kita letakkan 0,1. 0,1 otomatis setelah sebelah kanan 0 ya. Misalkan 0,1 saya letakkan di sini. Di sini tandanya lebih dari, berarti dari 0,1 diarsir ke kanan. Berarti yang mau dicari ini yang diarsir ini. Kita lihat bahwa dari 0 ke kanan ini nilai peluangnya itu kan sudah 0,5. Karena nanti bisa dihitung menggunakan tabel kalau kita startnya dari 0. Nah, di mana di sini startnya dari 0 kan yang daerah kosong ini. Berarti untuk mencari daerah yang diarsir, kita cari dulu daerah yang kosong ini. Karena daerah yang kosong ini bisa langsung lihat tabel, yaitu tabel 0 sampai set 0,1 di bawah 0,00, yaitu 0,0398. Karena dari 0 ke kanan nilainya 0,5, daerah yang tidak diarsir 0,0398, maka sisanya ini sudah bisa dihitung dengan mengurangkan 0,5 dengan yang tidak diarsir ini. Maka ditulis seperti ini, 0,5 dikurang 0,0398 sama dengan 0,4602. Kalau dipersentasekan 46,02%. Jadi gelas yang berisi air minum lebih dari 201 ml sebesar 46,02%. Oke, lanjut soal nomor 2. Dalam ulangan matematika diperoleh nilai rata-rata 86 dan simpangan baku 8. Sebanyak 18 siswa memperoleh nilai 64,8 sampai dengan 86,08. Jika nilai ulangan matematika berdistribusi normal, maka siswa yang mengikuti ulangan matematika sebanyak langkah-langkah penyelesaiannya. Kita lihat apa yang diketahui. Rata-rata dalam hal ini mu sama dengan 86. Kemudian simpangan baku dalam hal ini tau sama dengan 8. Kemudian ada di sini sebanyak 18 siswa memperoleh nilai antara 64,8 sampai dengan 86,08. Kalau dituliskan seperti ini. Jadi peluang 64,8 kurang dari X kurang dari 86,08 sama dengan 18 per N. Kenapa 18 per N? N ini adalah banyaknya siswa nanti. Kan di sini hanya 18 siswa yang mendapat nilai di antara ini. Artinya sama dengan 18 per N. N-nya nanti mau cari. Jadi soal ini yang mau dicari adalah banyaknya siswa. Ya, dalam hal ini N. Paham?
Kita bisa lihat bahwa antara 64,8 sampai dengan 86,8 artinya itu adalah nilai X-nya. Berarti ini X1 dan X2. Nah, kita konversi ke set. Berarti setnya juga ada dua. Set 1 sama dengan X1 dikurang mu per tau. X1 nya ganti 64,8, mu nya 86 per 8. Hasil akhirnya sama dengan negatif 2,65. Lanjut mencari set 2 sama dengan X2 dikurang mu per tau sama dengan X2 nya 86,08 dikurangi 86 per 8, hasil akhirnya sama dengan 0,01. Nah, kemudian dari bentuk ini tadi kita ubah ke dalam set, ya. Dari X dikonversi menjadi set, maka ditulislah seperti ini, sama dengan 18 per N. Jadi saya gambar ini kurva normalnya, ya. Langsung bagi 2 0. Kita letakkan negatif 2,65, berarti kan di sebelah kirinya 0, ya. Kemudian 0,01 pasti di sebelah kanannya 0. Berarti antaranya inilah itu yang diarsir, itulah yang mau dicari luasnya atau dalam hal ini peluangnya. Nah, ini berarti ingat, kalau menghitung luasan jika setnya negatif maka dipositifkan. Ini kan simetris dengan 0 sampai positif 2,65. Berarti 2,6 di bawah 0,05. Berarti di sini 0,4960. Ya, dari 0 sampai 0,01 bisa juga langsung lihat tabel. Berarti nilainya itu adalah 0,0040. Berarti kalau dari sini sampai ini yang diarsir, maka otomatis jumlahkan kan sama dengan 18 per N. Setelah dijumlahkan ini hasilnya 0,5 sama dengan 18 per N kali silang. N-nya sama dengan 18 per 0,5 diperoleh N sama dengan 36. Jadi banyaknya siswa yang mengikuti ulangan matematika adalah 36 orang. Baik, kita lanjut soal nomor 3. Berat badan 1000 siswa di suatu SMA berdistribusi normal dengan rata-rata 54 kg dan simpangan batu 8 kg. Berapa banyak siswa yang memiliki berat badan lebih dari 66 kg? Nah, soalnya itu ada rata-rata, ya, berarti mu sama dengan 54. Kemudian ada simpangan batu, yaitu tau sama dengan 8. Nah, di soal itu yang ditanyakan itu berapa banyak siswa yang memiliki berat badan lebih dari 66 kg. Artinya P X lebih dari 66. Kita konversi X ke set dengan rumus set sama dengan X dikurang mu per tau. X nya 66, mu nya 54, tau nya 8. Berarti dapat hasil akhir 1,5. 1,5 inilah nanti yang digambar pada kurva normal seperti ini gambarnya. Jadi langsung 0 di sebelah kanannya 0, 1,5, tandanya lebih dari, berarti dari ke kanan. Yang mau dicari adalah P X lebih dari 66. Setelah dikonversi ke set menjadi P set lebih dari 1,5. Nah, di sini kan kalau mau lihat tabel kan 0 sampai 1,5. Ini kan yang kosong tidak diarsir, yang mau dicarikan yang diarsir. Dari 0 sampai ke kanan itu sudah 0,5. Ya, ini sudah 0,5 nilai peluangnya. Artinya untuk menghitung yang diarsir ini kita butuhkan nilai yang tidak diarsir. Kenapa? Karena yang tidak diarsir ini bisa lihat tabel. Ya, tabelnya 0 sampai setnya 1,5. Artinya kita lihat tabel 1,5 di bawah 0,00. Didapatlah nilai 0,4332. Artinya sisanya ini tidak lain adalah diarsir. Berarti keseluruhannya 0,5 dikurangi 0,4332 itu diperoleh 0,0668. Karena ditanyakan banyaknya siswa, di mana diketahui siswa keseluruhan itu ada 1000, berarti banyaknya siswa yang berat badannya lebih dari 66 sama dengan 0,0668 dikali 1000.
sama dengan 66,8 atau dibulatkan menjadi 67 siswa. Lanjut soal nomor 4. Hasil ujian matematika siswa di suatu SMA berdistribusi normal dengan nilai rata-rata 80 dan simpangan baku 10. Jika 10% siswa memperoleh nilai dengan kategori A, tentukan nilai terendah kategori A tersebut. Ya, kita lihat apa yang diketahui. Rata-rata dalam hal ini mu sama dengan 80. Kemudian simpangan baku yaitu tau sama dengan 10. Nah, berarti yang mau dicari adalah P set lebih dari set 1 sama dengan 10%. Kalau didesimalkan berarti 10 per 100, 0,1000. 4 angka belakang koma ya, karena di tabel itu 4 angka belakang koma. Nah, berarti kita mulai gambar ya. Gambar kurva normalnya langsung 0. Kemudian di sini set 1. Kenapa set 1 di sini? Sebelah kanan. Ya, kita lihat ini bahwa 0,1 dan tandanya lebih dari, maka itu pasti bagiannya itu pasti tidak sampai atau tidak melewati setengah kan? Berarti 0,1 kan berarti ya di sebelah kanannya 0 karena tandanya lebih dari. Berarti yang diarsir ini. Jadi yang diarsir ini bagiannya ini 10% atau 0,1. Nah, berarti kita harus cari set 1. Nah, kita lihat bahwa dari 0 ke kanan nilai peluangnya 0,5. Nah, yang diarsir ini kan sudah diketahui 10% atau dari sini dari set 1 ke kanan itu 0,1. Berarti untuk mencari dari 0 sampai set 1 0,5 dikurangi 0,1 kan 0,4 0,00 ya. Nah, barulah di sini kita lihat tabel ini. Karena di tabel tidak ada nilainya 0,400, jadi kita cari nilai pendekatan yang dekat dari 0,4 yaitu 0,3997. Inilah dilihat di mana dia setnya. Kalau 0,3997 ternyata 1,28. Sekarang kita masukkan ke rumus set sama dengan X dikurang mu per tau. Set yang dimaksud di sini adalah set 1. Nilainya 1,28 sama dengan X dikurang mu-nya 80 per taunya 10. Kali silang 1,28 kali 10 12,8 sama dengan X dikurang 80. Berarti X sama dengan 80 ditambah 12,8. X sama dengan 92,8. Jadi nilai terendah kategori A sama dengan 92,8.